Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cara ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qurani. Nah, misalnya di rumah para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yakni Quran surah Az-Zariyat nomor surah ke-51 pada ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-27. Jadi kita tadi bicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini, di alam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, bagaimana Allah menciptakan bumi yang luar biasa luas hamparannya, bagaimana Allah menurunkan hujan, semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu belum lagi salah satu tanda kebesaran Allah diturunkan kalamnya yang ini bernama Al-Quran. Seperti pada pembahasan kita pada hari ini, di mana Allah menceritakan kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim hidup di masa lalu yang luar biasa, tetapi kita bisa menyaksikan kisah itu melalui kalam Allah Subhanahu wa taala sebagai tauladan kita. Di mana Ibrahim ini adalah manusia yang taat luar biasa kepada Allah. Dia adalah bapaknya para nabi. Ya, jadi di sini kita mengambil hikmah yang luar biasa. Di mana Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana Ibrahim adalah manusia yang bersyukur dan membuktikan betapa kebesaran Allah. Dia tidak pernah lelah untuk meminta, dan di ayat ini sesungguhnya bercerita tentang bagaimana prosesi Ibrahim di Allah anugerahi seorang anak, di mana anak itu yakni yang bernama Ishak. Nah, ini luar biasa ya, anak yang bernama Ishak. Bahkan istrinya pada saat itu sudah tua. Nah, jadi ini dengan keyakinannya sebagaimana Allah sebutkan tadi ya, lil mukinun, bagi orang-orang yakin maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, sekarang kita akan perbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Kita baca mulai dari ayat ke-20 sampai ke-27, tapi kita dua ayat terlebih dahulu. Dari ayat 20 ayat 21. Silakan dari Elis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Oke, Nara silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Oke, Novelia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Oke, terakhir Aufa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Oke, baik, bisa di rumah. Kita bahas ya dari ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi ya, wa fil ardi, roknya ditebalkan ya, apalagi setelah itu huruf dot itu dia tebal ya. Wa fil ardi ya, wa fil ardi ayatul lil ya, ayatul lil itu ada
dhammatain bertemu dengan huruf lam. Jadi dhammatain bertemu dengan huruf lam itu adalah idgham bila gunnah, ya. Ayatul lil, ya. Ayatul lil. Ayatul lil. Jadi dhammatain bertemu dengan huruf lam idgham bila gunnah. Jadi enggak boleh lama-lama di sana. Ayatul lil muqinin. Nah, dan hati-hati dengan huruf lam, jangan sampai huruf lam itu ada yang terpantul. Contoh misal, wa fil ardi. Nah, kadang tidak sadar, ya. Ayatul lilmu. Nah, itu enggak boleh, ya. Wa fil ardi, hati-hati, enggak boleh. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Nah, itu di ayat ke-20. Nah, sekarang di ayat ke-21, ya. Wa fi anfusikum. Nah, kita potong dulu di sana. Wa fi fi, tentu kita baca 4 sampai 6, ya. Anfu, nun mati bertemu dengan fa. Buka kembali hukum nun mati atau tanwin. Huruf fa posisinya di mana? Posisi huruf fa itu dia berada di hukum ikhfa. Samar. Jadi anfu ditekan selama 2 harakat. Wa fi anfusikum Jadi kalau kita waqaf, dia tidak berlaku hukum. Tapi kalau kita wasol atau kita lanjutkan ayatnya pendek, maka dia berlaku hukum. Jadi di sana ada mim mati bertemu dengan alif. Nah, jadi di sini hukum mim mati itu ada 3. Idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Jadi kalau idgham mimi mati bertemu dengan mim, ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba, sisanya seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba ini maka izhar syafawi, berarti ini masuk ke dalam hukum izhar syafawi, maka dia dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Anfusikum ya. Fusikum afala tubsi. Ba itu qalqalah sugro dia. Jadi diqalqalahkan, dipantulkan. Tapi jangan sampai berhenti, cukup sekali lewat karena dia saghir, qalqalah sugro, saghir, kecil ya. Afala tubsirun. Sampai kita di akhir ayat ke-21. Jadi itu hukum-hukum yang terdapat di 20 dan 21. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan satu ayat dulu di ayat ke-22. Silakan Aufa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, Nopel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Nara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Oke, nah sedikit mungkin tanpa disadari oleh teman-teman kita ada di studio ketika ada zai ya yang sukun ya. Wa fis samaa'i rizqukum, tadi rizqukum itu enggak disadari ya. Nah, enggak disadari. Maka yang huruf-huruf sukun ini hati-hati.
Kalau dia sifatul hurufnya ketika dia sukun tidak dipantulkan, jangan dipantulkan. Tadi ada yang membaca wa fis samai rizqukum. Hati-hati. Jadi jangan rizqukum. Tapi zai itu biarkan dia mengalir saja, ya. Wa fis samai rizqukum. Kalau dia belum sempurna, belum selesai, ya, lalu kita sudah pindah kepada huruf yang lain, maka itu terpantulkan nanti. Rizqukum, kita sudah mau menyebutkan huruf qa, maka itu yang menyebabkan dia terpantul. Bahasanya terpantul kan tanpa disengaja, ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Nah, jadi huruf zai, ya. Zazizu baz, ya, baz, jangan zazizu baz, nggak boleh. Zazizu baz, biarkan dia mengalir saja. Nah, kalau dia belum selesai, jangan dulu menyebutkan huruf yang setelahnya. Itu yang menyebabkan huruf zai itu dia terpantulkan. Jadi tanpa disengaja. Itu di ayat ke-22. Nah, sekarang kita baca di ayat ke-23. Nah, 23 ini banyak hukum yang akan kita bahas sepertinya. Silakan dari Elis, 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis samai wa ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Oke, Nara silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Nafilia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Ya, Aufa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Oke, baik. Nah, ada beberapa hukum yang tentunya akan kita bahas, ya. Di sini cukup padat hukum-hukum yang akan kita bahas, tetapi kita jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji Generasi Cerdas Generasi Quran.